Wah, jadi aku bisa menambah atau mengurangi kepintaran orang. Ren, ini mama gorengin telur buat kamu. Loh, kok telurnya gosong, Ma? Iya, Nak. Pantesan aja orang kepintaran mama cuma 4%. Hei culun, kenapa lo masih sekolah di sini sih? Lo kan bodoh. Sombong amat sih. Heh, lo ngurangin kepintaran gue ya? Awas aja ya lo. Ren, tambahin kepintaran gue dong, biar gue bisa naik kelas tahun ini. Kasian banget sih kamu, udah 2 tahun gak naik kelas. Wah, makasih Ren, udah bantuin gue. Hei culun, lo kan orang paling bodoh di sekolah ini, jadi lo gak boleh masuk kelompok kita. Yakin aku paling bodoh? Iyalah, lo lihat aja kepintaran gue, jauh di atas lo. Loh, kok kepintaran gue sisa 10%? Nita, kamu kenapa sedih gitu? Iya Ren, aku takut diomelin orang tuaku karena aku bodoh. Nilai ulanganku dapat 0. Astaga, kepintarannya cuma 3%, kasihan banget. Ini aku nggak salah lihat kepintaranku jadi 90%. Aku pengen banget jadi pintar biar punya banyak teman. Hei orang bodoh, gue kira lo udah berhenti sekolah. Lo kan percuma sekolah, nggak pinter-pinter. Kenapa sih kamu dari dulu ngeledekin aku terus, kayak kamu pintar aja? Gue orang paling pinter sedunia. Anak-anak, sekarang ada kuis matematika. Yang paling cepat menjawab akan mendapat hadiah. OMG hello, udah pasti gue lah pemenangnya. Gue kan paling pinter. Oke, kita mulai ya. 50 kali 6 bagi 2 tambah 35. Hasilnya 185, Bu. Benar, selamat ya Ren, kamu menang. Curang, kok bisa? Gue aja belum sempet ngitung. Ren, gue nggak terima lo menang tadi. Gimana kalau kita taruhan ulangan fisika? Yang kalah harus sujud di lantai. Oke, siapa takut? Anak-anak, nilai ulangan fisika kalian sudah keluar. Yeay, dapat 100. Hah, dapat 75. Kamu kalah kan? Makanya jangan sombong jadi orang. Enggak, pokoknya gue orang paling pinter. Udah sombong ternyata bodoh. Mama di mana? Ngapain kamu nyari-nyari mama? Mama nggak mau punya anak buta kayak kamu. Nyusahin aja tau nggak? Maaf, Ma. Anak Tante Rita hebat banget, dia menang lomba fashion show. Andai aja mama punya anak kayak gitu. Aku juga bisa ikut lomba fashion show, Ma. Mana mungkin, kamu melihat aja nggak bisa. Papa, sebenarnya aku ini anak kandung Mama bukan sih? Kamu kok nanya gitu, Ren? Soalnya Mama nggak sayang sama aku. Enggak lah, mungkin Mama lagi capek aja kali. Ren, Papa ditelepon dokter, katanya sudah ada orang yang mau mendonorkan matanya untuk kamu. Yeay, Mama ikut temenin aku ke rumah sakit kan, Pa? Enggak, Ren, mamamu pergi ke luar negeri jalan-jalan sama temennya. Oh, oke, Pa. Operasi sukses. Papa, akhirnya aku sudah bisa melihat. Selamat, Nak. Oh iya, ini ada surat titipan dari pendonor matamu. Ren, semoga kamu bisa melihat indahnya dunia dengan mata mama ya. Mama, aku mau pakai perfume dari Scarlett yang wangi Sweet Memories. Sesuai sama namanya, perfume ini tuh wanginya sweet, wanginya soft, kalem, dan pastinya ini tahan lama. Langsung happy gitu bawaannya kalau abis cium perfume ini. Nih, aku spill 2 perfume favorit aku, yang Dreamy dan Sweet Memories. Hari ini aku bisa mengatur Mama, mulai sekarang Mama bakal sayang sama aku kan? Adik, mama beliin kamu ayam goreng termahal, spesial buat kamu. Kelihatannya enak. Ma, aku juga mau dong. Mama cuma beli 1 buat adik, ini kan mahal. Mama kasih ke aku ayam gorengnya. Ren, ini ayam gorengnya buat kamu aja deh. Makasih, Ma. Nah, itu kan ayam goreng adik. Adik, kamu kan anak kesayangan mama. Mama bakal gorengin ayam spesial buat kamu. Yeay, ayam masakan mama pasti lebih enak daripada yang beli. Iya, ayam beli di luar kan gak sehat. Biarin aja buat si Ren. Ma, udah mau naik kelas nih, seragam aku udah nggak muat. Seragam adik juga udah kekecilan. Adik, nanti mama beliin kamu seragam baru ya. Sepatu baru, tas baru. Ma, aku juga kan. Aduh, jangan boros deh Ren. Kamu pakai seragam yang lama aja. Mama beliin aku seragam baru. Ya udah, ini uang buat kamu beli seragam. Beli sendiri sana, jangan ngerepotin. Makasih, Ma. Adik, ayo pergi beli seragam sama mama. Mama temenin kamu sayang. Mama selalu temenin aku beli seragam tiap tahun. Tapi itu warna Warna apa dong kalau bukan warna biasa? Itu warna ajaib yang sulit dihilangkan. Aku diberi tugas untuk mencari ratu yang sesungguhnya dan membawanya ke istana. Terus gimana dong biar terbukti kalau aku ini ratu yang asli? Oke, jadi ini ada ramuan khusus. Kamu kasih dia minum ini aja. Warnanya pasti hilang. Tapi ini nggak beracun kan? Karena bagaimanapun kan dia adikku. Tenang aja, ramuan ini aman kok. Hei kak, bentar lagi kakak bakal dibully sama semua orang karena jadi ratu palsu. Dasar gak tahu malu. Kenapa kamu yakin banget? Karena apapun yang terjadi cuma aku yang pantas jadi ratu, bukan orang gak guna kayak kakak. Lihat aja nanti. Ada yang punya saran efektif untuk pengecekan kali ini?
Aku ada. Jadi kita berdua minum ramuan ini yang warnanya tiba-tiba hilang berarti kalah. Tunggu. Jangan-jangan kakak mau racunin aku lagi. Ya enggak lah. Oke, sekarang kalian minum ramuan itu. Oke, nih adik duluan. Loh, kenapa aku duluan? Pasti dia taruh sesuatu di minuman itu. Mengetahui isi tas atau isi rekening. Aku lebih penasaran sama isi rekening. Ren, uang jajanmu mama kurangin ya jadi 10.000. Mama pelit. Pokoknya uang jajanku 10 juta. Aduh, mama lagi nggak ada uang, nak. Mama bohong. Uang mama kan ada 800 juta. Anak nakal, kamu buka rekening mama ya diam-diam. Enggak kok, Ma. Ren, aku bingung nih mau beli tas yang mana. Yang merah 100 juta, yang biru 200 juta. Apa beli dua-duanya aja kali ya? Terserah kamu lah. Uangmu aja cuma 10.000. Aduh Ren, jangan keras-keras ngomongnya. Aku malu. Kamu tahu dari mana sih? Ren, pinjam uang dong. Aku butuh buat makan. Uangmu aja 30 juta. Kamu tahu dari mana? Ren, jangan kasih tahu siapa-siapa ya. Sebenarnya semua uangku ini hasil pinjaman. Astaga, parah banget kamu. Ren, Papa, Papa mau belikan kamu hadiah. Kamu pilih ya mau yang mana? tapi ini mahal banget, Pa. Pilih aja nak, uang papa banyak kok. Yang penting kamu senang. Papa bohong. Udah waktunya mereka tahu. Pa, ayo ke sekolah. Kamu duluan, nanti papa nyusul. Oke, Pa. Itu anak tukang bakso yang sok berani nantangin aku. Kok anak mafia? Paling dia ngedit buat nakut-takutin. Anak tukang bakso, mari-mari sini. Woi, nggak usah berisik kalian. Halo, apa? Mama dibunuh orang asing. Beraninya kamu ketawa. Kamu nggak tahu berurusan sama siapa. Kamu pikir aku takut, ha? Au! Kamu berani nampar aku? Awas aja kamu. Hei, kamu berani nampar anak saya. Sini kamu. Lepaskan anakku. Papa? Papa? Ma, aku udah umur 10 tahun, udah boleh keluar rumah kan? Gak boleh, Ren. Kamu harus tunggu umurmu 15 tahun ya. Kenapa harus nunggu terus sih, Ma? Di luar sangat berbahaya, Ren. Lagi ada virus zombie. Semua orang berubah menjadi zombie satu persatu. Dan banyak sekali korban meninggal. Yeay, akhirnya umurku 15 tahun. Udah boleh keluar rumah. Tidak, Ren. Kamu belum boleh keluar rumah. Kamu gak lihat semakin banyak orang yang jadi zombie? Tapi kan kata mama aku boleh keluar rumah pas umur aku 15 tahun. Gak bisa, Ren. Kamu harus nurut sama mama. Kalau kamu keluar, kamu bisa aja meninggal atau enggak jadi zombie. Terus sampai kapan aku di rumah kayak gini? Kamu boleh keluar saat usiamu sudah 20 tahun ya, Ren? Halo, Nisa. Halo Ren, ketemuan yuk. Udah lama banget kita nggak main. Ayo, Nis, ketemu. Ren, matikan teleponnya. Temanmu itu pasti sudah jadi zombie. Kamu mau dimakan? Ren, kamu mau kemana? Aku udah umur 20 tahun hari ini. Jadi aku udah boleh keluar rumah kan? Tidak, jangan keluar, Ren. Kamu mau mati dimakan zombie? Mah, yang bener aja. Aku udah nunggu 10 tahun buat keluar rumah. Sabar ya, nak. Kamu harus menunggu sebentar lagi. Berita terkini, virus zombie mengacaukan dunia dan semakin banyak korban yang meninggal. Astaga. Ren, jangan nonton berita sembarangan ya. Ingat, kamu hanya boleh mendengar berita terbaru dari Mama. Kenapa sih, Ma? Aku cuma boleh dengar berita dari Mama. Kamu berani melawan Mama. Maaf ya, Ma. Tadi aku udah ngelawan Mama. Mama cuma mau melindungi kamu, Ren. Kamu tahu kan? Iya, Ma. Nih, minum buat Mama. Tiba-tiba Mama pusing. Kamu taruh sesuatu ya di minuman ini, Ren? Iya, aku taruh obat tidur karena aku udah gak percaya lagi sama Mama. Dasar anak kurang ajar. Waktunya keluar. Aduh, silau banget. Hah? Kalau punya kakak pasti lebih seru daripada punya adik. Pagi, Ma. Pagi, Ma. Pagi anak-anakku. Oh iya kakak, itu seragam barumu udah mama cuciin ya. Kamu kan udah naik SMA. Makasih, Ma. Seragam baru aku mana, Ma? Kamu pakai seragam bekas kakak aja lah, kan masih bisa dipakai. Betul itu, Dek. Jangan boros lah kau. Permisi, paket. Wih, ada paket. Oh, itu mama belikan tas baru buat kakak. Ye, dapat tas baru. Punya aku mana, Ma? Kamu pakai tas bekas kakak aja ya, kan bolongnya baru dikit tuh. Iya, lagian kan lo baru naik SMP doang. Kenapa sih aku selalu pakai bekas kakak?
Kakak, papa belikan hadiah motor buat kamu. Wah, makasih Pa. Papa tahu aja aku lagi pengen motor. Dan ini hadiah permen ulet bulu buat kamu, Ren. Kok aku cuma permen, Pak? Kakak dapat motor. Ya kamu kan masih kecil. Kesian. Wah, jadi hari ini aku bisa tahu orang-orang benci sama siapa. Pagi mah, hari ini makan apa? Itu nak, kamu lihat sendiri di panci. Mah, ngomong-ngomong kenapa mama benci sama papa? Kok kamu tiba-tiba nanya gitu? Ya papamu itu nyebelin, mama suruh berhenti rokok aja dia nggak mau. Mama jadi kesel terus sama dia setiap hari. Oh gitu. Hai Wanda, udah lama nggak ketemu. Halo Ren, iya gue kangen banget deh sama lo. Wanda, kamu kenapa benci sama aku? Ya sebenarnya aku benci sama kamu. Soalnya dulu orang-orang suka banggain kamu. Sedangkan aku apa? Pagi Bu Oni. Pagi Ren, kamu pagi banget datang ke sekolah. Bu Sari itu siapa ya? Kamu tahu dia dari mana? Dia itu calon kepala sekolah yang baru. Dia yang bakal gantiin posisi ibu. Oh, pantes Bu Oni benci sama Bu Sari. Haduh, bentar lagi ibu bakal jadi pengangguran deh. Aku mau share body care favorit aku. Pertama-tama aku pakai body serum Loving Series dari Scarlett. Serum ini bagus banget untuk menjaga kesehatan skin barrier kita loh. Kalau udah jangan lupa pakai body lotionnya juga. Kombinasi ini ekstra mencerahkan kulit kita. Teksturnya ringan dan gak lengket di kulit. Wanginya sweet and fresh, bikin mood happy deh seharian. Aku bisa pilih mau jadi apa? Pengusaha atau dokter? Cita-cita aku kan dari kecil pengen jadi dokter biar bisa nyembuhin banyak orang. Nak, kamu pilih jadi pengusaha kan? Kamu akan jadi pengusaha kaya raya kan? Maaf Pak, aku pilih jadi dokter. Apa? Dasar anak bodoh. Kamu kan tahu mama papa maunya punya anak pengusaha kaya raya. Ma, Pa, adik pilih jadi pengusaha kaya loh. Adik memang bisa diandalkan, tidak seperti si Ren, bodoh. Hei, mulai sekarang papa nggak mau membiayai uang sekolahmu lagi, Ren. Kamu angkat kaki dari rumah ini, mama anggap kamu sudah mati. Tapi apa salahnya jadi dokter, Pak, Ma? Kami tidak sudi punya anak dokter, kami maunya punya anak pengusaha kaya raya. Selamat pagi, Dr. Ren. Pagi semuanya. Dokter, ada pasien yang membutuhkan bantuan Anda. Sepertinya dia butuh dioperasi, tapi ada masalah. Baik, saya ke sana. Dokter, tolong suami saya. Dia sekarat, dia butuh dokter, tapi kami tidak punya uang. Mama, Papa. Papa, please izinin aku jadi dokter. Aku pengen jadi dokter gratis biar bisa ngobatin orang-orang sakit yang gak punya uang. Dasar anak bodoh. Hidup itu untuk mencari uang, dan papa nggak suka seorang dokter. Adikmu akan menjadi seorang pengusaha kaya. Kami tidak mau punya anak sepertimu. Pergi kamu, dasar anak bodoh. Kamu Ren kan, Nak? Iya. Ma, ayo kita pergi dari sini. Papa malu. Tunggu, jangan pergi biar anak bodoh ini membantu kalian. Kenapa kamu mau membantu kami, nak? Kemana adik? Bukannya dia menjadi pengusaha kaya? Adikmu membuang papa dan mama setelah dia menjadi pengusaha kaya. Dia tidak mau mengakui kami sebagai orang tuanya karena malu. Kami hidup melarat dan tinggal di kolong jembatan. Operasi sukses, Papa sudah sehat kembali. Makasih Ren, untuk biayanya akan kami cicil. Tidak usah, semuanya gratis dan kalian juga bisa tinggal di rumahku. Nak, maafkan papa dan mama yang dulu jahat sama kamu. Pilihan apa ini? Mama kan penting banget buat aku. Mama kenapa? Mama sakit. Mama sesak sekali, nak. Kak, aku gak mau kehilangan mama. Iya dek, sabar ya, Mama pasti sembuh kok. Mama sakit kanker, mana belum ada obatnya lagi. Aku gak mau kehilangan Mama. Mulai sekarang aku harus belajar yang rajin biar bisa nemuin obat buat Mama. Ren, pergi jalan yuk. Lo gak bosen apa belajar mulu tiap hari? Gak bisa, aku harus belajar yang giat biar bisa jadi dokter. Ya elah, ngebosenin banget sih hidup lo. Dokter Ren, selamat ya. Anda telah berhasil menemukan obat untuk kanker. Anda hebat sekali. Oke, pasien pertamanya itu mamaku. Semoga berhasil. Nak, akhirnya mama udah sembuh. Gak sia-sia perjuangan aku selama ini. Aku senang banget mama sehat lagi. Nak, kamu kenapa, nak? Gak apa-apa mah, udah tiba waktunya. Nak, jatah katamu berapa? 20 mah. Udah, jangan banyak ngomong, ntar abis lagi. Ren, bagi jatah kata dong, gue butuh buat presentasi tugas ntar. Jatah kata lo ada berapa? Punyaku sisa 3. Ya, abis dong sekarang.
Ren, perutmu sakit ya? Kenapa? Sakit mah, Bu. Tadi telat makan. Kok jatah kataku ada lagi? Ren, si Riko kasih jatah katanya buat lo. Sekarang dia udah nggak bisa ngomong. Baik banget, Riko. Aku mau kasih semua jatah kataku untuk kamu. Hah? Kamu kenapa kasih aku? Bukannya kita udah jadi mantan? Dia nggak bisa jawab, jatah katanya udah habis. Ren, ini gue kasih semua jatah kata gue buat lo. Kamu bukannya benci ya sama aku selama ini? Kenapa ya orang-orang aneh hari ini? Jatah kataku jadi banyak sekarang. Ya udahlah, bersyukur aja. Ren, udah mau jam 6, jatah kata lo udah habis belum? Masih banyak dong kan, hari ini semua orang baik banget sama aku. Lah kan semua orang harus habisin jatah katanya sebelum jam 6, kalau nggak bakal dikutuk jadi... Jadi apa? Jadi...